Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 4 akan mempresentasikan asas hukum Islam. Yang pertama akan dijelaskan oleh Nabila. Asas legalitas. Kata asas berasal dari bahasa Arab asasun yang berarti dasar atau prinsip. Sedangkan kata legalitas berasal dari bahasa Latin yaitu lex, kata benda yang berarti undang-undang, atau dari kata jadian legalis yang berarti sah atau sesuai dengan ketentuan undang-undang. Dengan demikian, legalitas adalah keabsahan suatu menurut undang-undang. Adapun istilah legalitas dalam syariat Islam tidak ditentukan secara jelas sebagaimana yang terdapat dalam kitab undang-undang hukum positif. Kendati demikian, bukan berarti syariat Islam tidak mengenal asas legalitas. Bagi pihak yang menyatakan hukum pidana Islam tidak mengenal asas legalitas, hanyalah mereka yang tidak meneliti secara detail beberapa ayat yang secara substansional menunjukkan adanya asas legalitas. Asas legalitas dipopulerkan melalui ungkapan dalam bahasa Latin, nullum delictum nulla poena sein pravia lex poenali. Tiada delik, tiada hukuman sebelum ada ketentuan terlebih dahulu. Asas ini merupakan suatu jaminan dasar bagi kebebasan individu dengan memberi batas aktivitas apa yang dilarang secara tepat dan jelas. Asas ini melindungi dari penyalahgunaan kekuasaan atau sewenang-wenang hakim, menjamin keamanan individu dengan informasi yang boleh dan yang dilarang. Setiap orang harus diberi peringatan sebelum tentang perbuatan-perbuatan ilegal dan hukumannya. Asas legalitas dalam Islam bukan berdasarkan pada akal manusia, tetapi dari ketentuan Tuhan. Sedangkan asas legalitas secara jelas dianut dalam hukum Islam. Terbuktinya adanya beberapa ayat yang menunjukkan asas legalitas tersebut. Allah tidak akan menjatuhkan hukuman bagi manusia yang tidak akan meminta pertanggungjawaban manusia sebelum adanya penjelasan dan pemberitahuan dari Rasul-Nya. Nama saya Vira Marcella, NPM 100-400-2101. Hukum pidana Islam pada prinsipnya tidak berlaku surut, namun dalam praktiknya ada beberapa jarimah yang diterapkan berlaku surut. Artinya perbuatan itu dianggap jarimah walaupun belum ada nas yang melarangnya. Alasan diterapkan pengecualian berlaku surut karena ada jarimah-jarimah yang berat dan sangat berbahaya apabila tidak diterapkan, maka akan menimbulkan kekacauan dan kehebohan di kalangan umat muslim. Jarimah-jarimah yang diberlakukan surut yaitu yang pertama ada jarimah qadzof. Jarimah qadzof adalah suatu ungkapan tentang penuduhan seseorang kepada orang lain dengan tuduhan zina. Dan yang kedua ada jarimah hirobah. Jarimah hirobah adalah kejahatan terhadap benda atau nyawa ataupun meneror dan menebar ancaman. Selanjutnya ada asas amar ma'ruf nahi munkar. Menurut bahasa, amar ma'ruf nahi munkar adalah menyuruh kepada kebaikan, mencegah dari kejahatan. Amar menyuruh ma'ruf kebaikan, nahi mencegah munkar kejahatan. Abu Ala Al-Maudi menjelaskan bahwa tujuan utama dari syariat ialah membangun kehidupan manusia di atas dasar marifat atau kebaikan-kebaikan dan membersihkannya dari hal-hal yang maksiat dan kejahatan-kejahatan. Menurut Maududi, pengertian ma'ruf dan munkar sebagai istilah murofat menunjukkan semua kebaikan dan sifat-sifat yang baik sepanjang masa diterima oleh hati nurani manusia sebagai suatu yang baik. Istilah munkarat menunjukkan semua dosa dan kejahatan sepanjang masa telah dikutuk oleh watak manusia sebagai sesuatu yang jahat. Jadi, dalam filsafat hukum Islam dikenal istilah amar ma'ruf sebagai fungsi social engineering, sedangkan nahi munkar sebagai social control dalam kehidupan penegakan hukum. Maka dari itu, berdasarkan prinsip inilah, di dalam hukum Islam dikenal adanya istilah perintah dan larangan. Saya Febrianti Sabriana Wisesa, NPM 100-400-20-10-9. Asas teritorial. Asas teritorial adalah asas yang menganggap hukum pidana Indonesia berlaku di dalam wilayah
Republik Indonesia. Siapapun yang melakukan tindak pidana. Pada dasarnya, syariat Islam bukan syariat regional atau kedaerahan, melainkan syariat yang bersifat universal dan internasional. Dalam hubungan dengan lingkungan, berlakunya peraturan pidana Islam. Secara teoritis, para fuqaha menjadi dua bagian. Satu, negara Islam, dua, negeri bukan Islam. Kelompok negeri Islam adalah negeri-negeri di mana hukum Islam nampak di dalamnya. Karena penguasanya adalah penguasa Islam, juga termasuk dalam kelompok ini. Negeri di mana penduduknya yang beragama dapat menjalankan hukum-hukum Islam. Penduduk negeri Islam dibagi menjadi dua bagian, yaitu satu, penduduk Muslim, yaitu penduduk yang memeluk dan percaya kepada Islam. Dua, penduduk bukan Muslim, yaitu mereka yang tinggal di negeri Islam tetapi masih tetap dalam agama asal mereka. Saya Danika Pradita Maharani, NPM 100-420-115. Asas teritorial. Menurut konsepsi hukum Islam, asas teritorial yaitu hukum pidana Islam hanya berlaku di wilayah di mana hukum Islam diberlakukan. Menurut Imam Abu Yusuf, hukum pidana Islam diterapkan atas jarimah-jarimah yang terjadi di negeri Islam, baik dilakukan oleh penduduk Muslim, zimmi maupun mustaman. Alasan yang dikemukakan adalah bahwa terhadap penduduk Muslim diberlakukan hukum pidana Islam karena Islamannya, dan terhadap penduduk kafir zimmi karena telah ada perjanjian untuk tunduk dan taat kepada peraturan Islam. Bagi orang zimmi yang memperbuat jarimah di negeri bukan Islam dan meninggalkan dengan niat tidak akan kembali, maka apabila dia masuk ke negeri Islam, tidak dikenakan hukuman atas perbuatannya itu. Bagi orang Islam yang berlaku agama atau murtad dan meninggalkan negeri Islam, kemudian memperbuat jarimah di negeri bukan Islam, lalu masuk lagi ke negeri Islam, maka ia tidak dijatuhi hukuman atas jarimahnya. Saya Nadila Febilia, NPM 100-420-223. Berikutnya ada asas material. Asas material hukum pidana Islam menyatakan bahwa tindak pidana ialah segala yang dilarang oleh hukum, baik dalam bentuk tindakan yang dilarang maupun tidak melakukan tindakan yang diperintahkan, yang diancam hukum, had atau takjir. Berdasarkan atas asas material ini, sanksi hukum pidana Islam mengenal dua macam, yaitu hudud dan takjir. Hudud adalah sanksi hukum yang kadarnya telah ditetapkan secara jelas berdasarkan teks atau nas, baik Al-Quran maupun hadis. Sementara takjir adalah sanksi hukum yang ketetapannya tidak ditentukan atau tidak jelas ketentuannya, baik dalam Al-Quran maupun hadis. Asas material pun mengenal asas pemaafan atas dan asas taubat. Asas pemaafan dan taubat menyatakan bahwa orang yang melakukan tindak pidana, baik atas jiwa, anggota badan maupun harta, dapat dimaafkan oleh pihak yang dirugikan apabila yang bersangkutan bertaubat. Bentuk tobat dapat mengambil bentuk pembayaran denda yang disebut diyat, kafarat, atau bentuk lain, yakni langsung bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, lahirlah kaidah yang menyatakan bahwa orang yang bertaubat dari dosa seperti orang yang tidak berdosa. Assalamualaikum, saya Faridsa Asri Afrianti Santri, NPM 100-420-233. Asas moralitas. Moralitas atau sering disebut etos ialah sikap manusia berkenaan dengan hukum moral,
Moralitas ini terkandung dalam ajaran berbentuk petuah, nasihat, wejangan, peraturan, dan perintah yang diwariskan secara turun-menurun melalui agama. Ada beberapa asas moral hukum pidana Islam. 1. Asas azamul uzri yang menyatakan bahwa seseorang tidak diterima pernyataannya bahwa ia tidak tahu hukum. 2. Asas rufi'ul qalam yang menyatakan bahwa sanksi atas suatu tindak pidana dapat dihapuskan karena alasan-alasan tertentu, yaitu karena pelakunya di bawah umur, orang yang tertidur, dan orang gila. 3. Asas al-qatwanisyan yang secara harfiah berarti kesalahan dan kelupaan. Asas ini menyatakan bahwa seseorang tidak dapat dituntut pertanggungjawaban atas tindak pidananya jika ia dalam melakukan tindakannya itu karena kesalahan atau karena kelupaan. Asas ini didasarkan atas surat Al-Baqarah ayat 286. 4. Asas sukut al-ukubah yang secara harfiah berarti gugurnya hukuman. Asas ini menyatakan bahwa sanksi hukum dapat gugur karena dua hal. Pertama, karena si pelaku dalam melaksanakan tindakannya melaksanakan tugas. Kedua, karena terpaksa. Pelaksanaan tugas dimaksud adalah seperti petugas eksekusi kisos atau algojo, dokter yang melakukan operasi atau pembedahan, keadaan terpaksa yang dapat menghapuskan sanksi hukum seperti membunuh orang dengan alasan membela diri dan sebagainya. Menurut Al-Ghazali yang terkenal dengan teorinya siasatal akhlak atau keadaan moral, negara dan moralitas tidak dapat dipisahkan, namun keduanya harus disatukan menjadi satu organisasi yang bersatu. Dalam pandangannya, negara tanpa moral berarti runtuh.